Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wadud al-ghafur alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur wa afadha fihi al-isadata wal isyarata li fadlihi wa makanatihi fil mastur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para pemirsa Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya cintai, kali ini saya akan meneruskan dari apa yang telah saya sajikan di tayangan sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 9 yang sangat penting perlu diperhatikan. Ada 5 lubang terdapat pada tubuh manusia. Jangan sampai kemasukan sesuatu karena akan membuat puasanya gagal atau batal. Cuman, apakah kalau kemasukan sesuatu ini termasuk dalam kategori batalnya puasa secara keseluruhan? Maka kemarin saya sudah bahas bahwa sesuatu yang membatalkan puasa ini ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Yang tidak membatalkan juga ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Yang pertama, masuknya sesuatu atau benda ke dalam mulut. 5 lubang yang dimaksud, yang pertama mulut, yang kedua hidung, ketiga telinga, 4 lubang depan, 5 lubang belakang. Lubang depan itu kubul, lubang belakang adalah dubur. Yang sudah dibahas tapi belum sempurna sebetulnya, masih kurang, perlu disempurnakan sekarang, yaitu tentang sesuatu yang masuk ke dalam mulut pada saat berpuasa, di waktunya puasa, yaitu siang hari. Bagaimana kalau ada masalah misalnya atau pertanyaan, bagaimana dengan ludah yang rawan keluar masuk di mulut dan areanya memang di mulut? Karena ludah juga termasuk sesuatu atau barang yang bisa bergerak. Maka hukumnya perlu diperhatikan. Kalau memang ludah itu, ludahnya sendiri, walaupun sedang berpuasa, tetapi tidak bercampur dengan ludah lain atau benda lain, dan ditelan, sadar bahwa ludah itu ya ludah, mau ditelan, bahwa dirinya sedang puasa, tidak apa-apa. Tapi bukan untuk memainkan ludah yang lumrah saja, biasa. Kan ini untuk pelumas, ditelan. Selama ludah itu tidak keluar dari area mulut. Kalau sudah di luar dan dijilat, ini batal kalau ditelan. Terus, kalau bercampur dengan sesuatu, terasa asin, pahit, atau manis dan sebagainya, ditelan, tidak boleh. Sekarang saya
kita punya catatan masalah masalah sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam mulut. Kan biasanya kalau udah sahur tubuh tidak berkumur, lantas ada sisa-sisa makanan yang masuk di sela-sela gigi, misalnya minum kopinya kopi yang kental itu, kopi Madura biasanya itu kasar. Maka ada sisa-sisa dan ditelan. Hukumnya ada dua ya. Hukumnya menelan sisa-sisa makanan yang berada di mulut itu ada dua. Jika sisa makanan di mulut kemudian bercampur dengan ludah dengan sendirinya dan susah untuk dipisahkan, maka jika ditelan tidak membatalkan puasa. Saya ulang, jika sisa-sisa makanan yang terdapat atau tertinggal di mulut, di sela-sela gigi misalnya, bercampur dengan ludah, susah untuk dipisahkan, maka tertelan ludahnya yang bercampur dengan benda itu. Maksudnya, kan yang dibahas ini masalah ludah menelan ludah. Tapi bagaimana kalau sudah ludahnya bercampur dengan benda sisa-sisa makanan, maka kalau sulit untuk dipisahkan tidak membatalkan puasa. Kalau seperti sisa-sisa kopi keduh yang kasar, itu bisa dipisahkan, itu jangan ditelan. Terus orang yang misalnya sahur lalu tidur dan tidak sempat kumur atau sikat gigi lalu menduga di dalam mulutnya ada sisa-sisa makanan, maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ludah, maka hal itu tidak membatalkan puasa jika ditelan. Lain kalau tidak ditelan ya jelas ini. Yang kedua, jika ada sisa makanan yang bisa dipisahkan dari ludah lalu bercampur dengan ludah, dan bercampurnya karena dikunyah dengan sengaja atau digerak-gerakkan agar bercampur kemudian ditelan, maka hal ini membatalkan puasa. Sisa-sisa makanan, misalnya sisa kacang-kacangan, kacang dan sebagainya, walaupun benda lain atau barang lain, memang tidak sulit seandainya dipisahkan, bisa dipisahkan dengan dikunyah-kunyah, terasa nikmatnya, kemudian ditelan. Hukumnya puasanya batal. Kedua, hukumnya makruh. Hukum yang kedua, makruh tetapi tidak dosa jika dilanggar. Makruh apa? Dihukumi makruh jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan, hanya untuk main-main saja. Memasukkan sesuatu, misalnya pulpen, tapi tidak ditelan, atau apa benda lain, makruh hukumnya. Permen misalnya, kalau permen tidak ditelan, kalau permen sudah dimainkan di mulut tapi kan ada sisa terasa, ada rasa yang terasa, ada sisa
permen yang rasanya terasa di mulut, maka ditelan, ini batal karena ini sengaja memainkan. Ini hal-hal yang rawan, yang sudah diketahui kalau ditelan ini batal. Ini walaupun maunya main-main, tapi karena permainannya ini bukan hal yang layak. Seandainya tidak ada kandungan rasa, maka bisa saja ini tidak membatalkan. Mungkin ini dulu. Mudah-mudahan untuk pertemuan atau tayangan berikutnya kita bisa membahas untuk item yang kedua atau poin yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.